Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang ada di mata kuliah pengolahan citra. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Grace Yolanda Turnip dengan NPM 211506144 dari kelas PSTIC. Berikut adalah daftar materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengantar pengolahan citra. Kedua, apa itu scalar, array, matrix, dan tensor. Ketiga, tujuan pengolahan citra. Keempat, pengolahan citra dengan Python. 5, teknik konvolusi. Keenam, teknik deteksi tepi dengan metode Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan LOG. Ketujuh, operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. A. Ketetanggaan piksel, B. Filternya rata, C. Konvolusi, D. High pass filter, E. Low pass filter. Kedelapan, cara kerja konvolusi dan korelasi, serta cara mengatasi border issue. Kesembilan, intensity transformation dan spatial filtering. Kesepuluh, pengertian citra bitmap. Kesebelas, histogram citra, normalisasi citra dan kontras. Kedua belas, image filtering. Ketiga belas, transformation Fourier discrete. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama itu pengantar pengolahan citra. Pengolahan citra digital atau digital image processing adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengolah citra. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar diam atau foto maupun gambar bergerak yang berasal dari webcam. Apa itu citra? Citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek. Citra terbagi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, dan lain-lain. Sedangkan pada citra digital adalah citra yang dapat diolah melalui komputer. Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f dalam kurung x, y berukuran m besar baris dan n besar sebagai kolom, dengan x dan y adalah koordinat spasial dan amplitudo f. Di titik koordinat dalam kurung x, y dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada citra tersebut yang diucapkan oleh Richard E. Wood pada tahun 2004. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, foto yang tercetak di kertas foto, lukisan, 9 pemandangan alam, hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya. Citra analog tidak dapat dipresentasikan dalam komputer, sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Citra analog dihasilkan dari alat-alat analog seperti video kamera analog, kamera foto analog, cam, CT scan, sensor ronsen untuk foto toraks, sensor gelombang pendek pada sistem radar, sensor ultrasound pada sistem USG, dan lain-lain. Citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan kata lain, sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran piksel atau titik pada citra, dan kuantisasi menyatakan besarnya nilai tingkat kecerahan yang dinyatakan dalam nilai tingkat keabuan atau grayscale sesuai dengan jumlah bit binary yang digunakan oleh mesin. Dengan kata lain, kuantisasi pada citra menyatakan jumlah warna yang ada pada citra. Apa itu scalar, array, matrix, dan tensor? Skalar adalah bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor orde 0. Dalam matematika, perlu untuk mendeskripsikan himpunan nilai yang termasuk dalam skalar. Notasi menyatakan bahwa nilai skalar atau huruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real, contohnya angka 2. Array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe serupa. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan data karena mengelompokkan data-data berdasarkan kesamaannya. Untuk mempermudah pemahaman Anda mengenai hal ini, simak analogi berikut. Misalnya, sebuah kereta terdiri dari beberapa gerbong yang menyimpan barang bawaan di dalamnya. Barang bawaan tersebut sama artinya dengan sekelompok data dengan tipe yang sama, sedangkan kereta
tersebut adalah apa yang disebut dengan array itu sendiri, kereta menampung barang-barang yang memiliki kesamaan nilai, sama seperti array yang memuat data-data dengan kemiripan tertentu. Matriks merupakan sebuah objek matematika yang terdiri dari susunan angka-angka berdasarkan baris dan kolom. Teori-teori mengenai matriks memiliki banyak manfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia matematika, sains, bisnis, dan engineering. Terdapat berbagai aplikasi matriks dalam pengolahan citra atau image processing, seperti rotasi, translasi, blur, sharpen, dan lain-lain. Berikut contoh penerapannya dalam RStudio. Kemudian tensor. Tensor adalah besaran yang merupakan perluasan dari vektor, seperti halnya vektor merupakan perluasan dari besaran skalar. Tensor memiliki komponen-komponen seperti halnya vektor. Besaran vektor sangat penting di dalam fisika karena ia menyatakan objek dengan kaidah-kaidah yang tetap sama meskipun kerangka acuan yang dipilih berubah-ubah. Perubahan kerangka acuan memang menyebabkan nilai komponen tensor berubah pula, namun kaidah yang berlaku bagi komponen tensor tetap tidak berubah. Selanjutnya yaitu tujuan pengolahan citra. Terdapat 4 tujuan pengolahan citra, yaitu image enhancement, fungsinya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Kedua, image compression, untuk mereduksi atau mengurangi ukuran file citra namun tetap mempertahankan citra. Ketiga, image restoration, memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Keempat, feature extraction, untuk mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Tujuan dari peningkatan kualitas citra adalah untuk melakukan pemrosesan terhadap citra agar hasilnya memiliki kualitas yang relatif lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Peningkatan kualitas citra dapat dibagi menjadi dua, yaitu peningkatan kualitas citra pada domain spesial atau point processing, mass processing. Kedua, yaitu peningkatan kualitas citra pada domain frekuensi. Perbaikan ini diperlukan karena citra yang dijadikan objek pembahasan memiliki kualitas yang buruk. Misalnya, 1. Citra mengalami derau pada saat transmisi. Kedua, citra terlalu gelap atau terlalu terang. Ketiga, citra kurang tajam, kabur, dan lainnya. Keempat, pemugaran citra atau image restoration. Perbaikan citra atau image restoration, operasi ini bertujuan menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Tujuan pemugaran citra hampir sama dengan operasi perbaikan citra. Bedanya pada pemugaran citra, penyebab degradasi gambar diketahui. 1. Penghilang kesamaran atau deblurring. Kedua, penghilang derau atau noise. Ketiga, pelembutan citra atau smoothing. Lingkup proses perbaikan citra sebagai berikut, yaitu pengibahan kecerahan atau brightness, peregangan kontras atau contrast stretching, pengubahan histogram, pelembutan citra atau smoothing, penajaman tepi atau edge sharpening, pewarnaan semu atau pseudo-coloring, pengubahan geometrik. Beberapa teknik perbaikan kualitas citra yang umum digunakan antara lain 1. Operasi titik. Kedua, pengubahan kontras. Ketiga, pemotongan noise. Keempat, mengiris window atau window slicing. Kelima, model histogram. Keenam, operasi spasial. Ketujuh, pelembutan noise. Kedelapan, filter median. Kesembilan, unsharp masking. Kesepuluh, low pass, band pass, high pass filtering. Kesebelas, pembesaran. Segmentasi citra atau image segmentation. Jenis operasi ini bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Tahap downsampling merupakan proses untuk menurunkan jumlah piksel dan menghilangkan sebagian informasi dari citra. Pada penapisan filter, median level keabuan citra pada setiap piksel digantikan dengan nilai median dari level keabuan pada piksel yang terdapat pada window filter. Secara umum, proses pemilihan citra terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pemilihan citra berdasarkan klasifikasi
atau classification based segmentation, merupakan proses pemilahan citra yang dilakukan dengan mencari kesamaan ukuran dari nilai pada piksel. Kedua, itu pemilahan citra berdasarkan daerah tepi atau edge-based segmentation, merupakan proses pemilahan citra untuk mendapatkan garis yang ada pada gambar dengan anggapan bahwa garis tersebut merupakan tepi dari objek yang memisahkan objek satu dengan yang lainnya, atau antara objek dengan background. Ketiga, pemilahan citra berdasarkan daerah atau region-based segmentation merupakan proses pemilahan citra yang dilakukan untuk mendapatkan daerah yang diyakini merupakan sebuah objek. Untuk mendapatkannya, dilakukan analisa terhadap kesamaan tekstur, warna pada piksel yang terdapat pada gambar. Kompresi gambar atau image compression. Yang pertama yaitu lossless compression, merupakan teknik penampatan citra di mana tidak ada satupun informasi dalam citra yang dihilangkan. Hal ini biasanya digunakan pada citra medis di mana setiap bagian dari citra adalah penting dan harus dijaga. Karena itu memungkinkan citra hasil kompresi memiliki ukuran yang lebih besar. Entropy encoding atau Huffman arithmetic merepresentasikan karakter yang sering muncul dalam bit yang lebih kecil. Kedua, dictionary base atau LZW RLI menghasilkan file kompresi yang berisi fixed length code atau 12-16 bit yang merepresentasikan sekuen bits file asli. Contoh format file kompresi lossless adalah GIF, PCX, BMP, TIFF, TRG, PGM. Kedua yaitu lossy compressing, merupakan suatu teknik compressing dengan menghilangkan beberapa informasi yang terkandung di dalam citra, di mana informasi tersebut masih dapat ditoleransi sehingga tidak terlalu mempengaruhi kualitas citra. Dengan menggunakan teknik ini, maka ukuran file citra menjadi lebih kecil. Yang pertama itu color reduction untuk warna-warna tertentu yang mayoritas di mana informasi warna disimpan dalam color palette. Kedua, chroma sampling didasarkan fakta bahwa mata manusia lebih peka terhadap gelap, terang, atau brightness atau luminance daripada warna chrominance, sehingga dapat dilakukan pengurangan resolusi warna dengan disampling ulang. Ketiga, transform coding atau transformasi Fourier wavelet menggunakan Fourier transform seperti DCT. Contoh format file dalam kompresi lossy adalah JPEG, MPEG. Analisis citra atau image analysis merupakan operasi yang bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra masuk untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik pengolahan citra mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Proses pemilihan citra kadang diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari background-nya. Contoh-contoh dari operasi pengorakan citra antara lain, pendeteksian tepi objek atau edge detection, ekstraksi batas atau boundary, representasi daerah atau region. Pengolahan citra dengan Python. Citra digital yaitu yang direpresentasikan oleh array, dua dimensi, atau bahkan sekumpulan array. Nah, setiap elemen array disebut sebagai piksel. Nah, untuk mengolah citra tersebut dikenallah salah satu bidang ilmu yang disebut pengolahan citra digital. Oke, sekarang kita akan belajar pengolahan citra digital secara dasar menggunakan Python. Cara menggunakan Python. Pertama, kita akan belajar operasi sederhana dalam pengolahan citra digital, yaitu mengubah citra RGB atau berwarna menjadi citra grayscale. Kita akan import dulu library yang dibutuhkan seperti tampilan di bawah ini, yaitu import matplotlib, CV2, import numpy snp, import matplotlib pyplot splt, import matplotlib image smg, kemudian matplotlib inline. Cara menggunakan Python.
Matplotlib merupakan library yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menampilkan visualisasi, grafik, atau gambar dalam kualitas yang bagus. Sedangkan fungsi import CV2 yaitu memanggil modul OpenCV untuk proses input, simpan dan menampilkan citra atau image. Selanjutnya, kita ketikkan perintah di bawah ini, yaitu img sama dengan cv2.imread dalam kurung levi.jpeg, yang dimana saya menggunakan foto dari file levi.jpeg. Kemudian im sama dengan mping.imread dan mendeklarasikan file yang saya gunakan yaitu levi.jpeg. Imread merupakan singkatan dari image read, yaitu perintah untuk membaca image atau citra pada tempat penyimpanan citra yaitu folder media atau dengan nama file citra battlefront.jpg. Hal yang harus diingat, gambar atau citra yang akan digunakan letakkan dalam satu folder file Python yang kita create. Selanjutnya kita akan cek apakah citra yang kita inputkan dapat dibaca oleh sistem. Kita ketikkan perintah berikut, yaitu untuk mengconvert image to RGB color for Matplotlib, yaitu menggunakan kode seperti di gambar. Kemudian untuk show image with Matplotlib dapat dilihat di gambar. Perhatikan perintah imshow merupakan singkatan dari image show, di mana fungsinya untuk menampilkan image atau citra yang telah dipanggil atau inputkan. Jangan lupa untuk run, kita cukup tekan tombol keyboard Shift plus Enter secara bersamaan pada sel tersebut. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu output yang dihasilkan menggunakan Python. Untuk mengubah RGB di Python ke grayscale, selanjutnya kita akan ubah dari citra RGB menjadi citra grayscale. Ketikkan perintah berikut pada shell berikutnya, dan apabila di-run, hasilnya akan nampak seperti ini. Dapat dilihat di gambar. Kemudian, perhatikan perintah cvt_color dan cvt2.color_RGB to gray. Kita pelajari satu-satu, yaitu cvt_color merupakan perintah untuk mengkonversi warna, sedangkan cv2.color_RGB to gray merupakan perintah untuk mengkonversi citra berwarna menjadi gray atau abu-abu, di mana fungsi tersebut ada pada library cv2. Dan untuk menampilkan citra keabuan dalam bentuk array 2 dimensi, cukup ketikkan perintah print atau dalam kurung gray_image, dan kita bisa juga menampilkan citra grayscale dalam bentuk gambar dengan menggantikan perintah berikut yang dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah hasil merubah RGB di Python ke grayscale. Pengertian citra biner. Citra biner atau binary image adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan, warna yaitu hitam dan putih. Citra biner disebut juga dengan citra W dan B, atau white dan black, atau citra monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap pixel dari citra biner. Pembentukan citra biner memerlukan nilai batas keabuan yang akan digunakan sebagai nilai patokan. Pixel dengan 10 derajat keabuan lebih besar dari nilai batas akan diberi nilai 1, dan sebaliknya, pixel dengan derajat keabuan lebih kecil dari nilai batas akan diberi nilai 0. Citra biner sering sekali muncul sebagai hasil dari proses pengolahan, seperti segmentasi, pengembangan, morfologi, ataupun dithering. Fungsi dari binarisasi sendiri adalah untuk mempermudah proses pengenalan pola, karena pola akan lebih mudah terdeteksi pada citra yang mengandung lebih sedikit warna. Pengertian citra grayscale. Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pixelnya. Artinya, nilai dari red sama dengan green sama dengan blue. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan intensitas warna. Citra yang ditampilkan dari citra jenis ini terdiri atas warna abu-abu, bervariasi pada warna hitam pada bagian yang intensitas terlemah dan warna putih pada intensitas terkuat. Citra 11, grayscale, berbeda dengan citra hitam putih, di mana pada konteks komputer, citra hitam putih hanya terdiri atas 2 warna saja, yaitu hitam dan putih.
Pada citra grayscale, warna bervariasi antara hitam dan putih, tetapi variasi warna di antaranya sangat banyak. Citra RGB yang terdiri dari red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru merupakan warna dasar yang dapat diterima oleh mata manusia. Setiap piksel pada citra warna mewakili warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna dasar RGB. Setiap titik pada citra warna membutuhkan data sebesar 3 bit. Setiap warna dasar memiliki intensitas tersendiri dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 255 atau 8 bit. RGB didasarkan pada teori bahwa mata manusia peka terhadap panjang gelombang 630 nm atau merah 530 nm atau hijau dan 450 nm atau biru. Berdasarkan jenis warnanya, citra digital dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu citra RGB, citra grayscale, dan citra biner. Citra RGB atau red, green, blue merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya tersusun oleh 3 kanal warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Citra grayscale adalah citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabuan, sedangkan citra biner adalah citra yang hanya memiliki 2 nilai intensitas, yaitu 0 atau hitam dan 1 atau putih. Materi lebih lanjut mengenai dasar-dasar citra digital. Selanjutnya itu teknik deteksi tepi. Prinsip deteksi tepi pada citra digital. Tepi atau edge adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang cepat atau tiba-tiba atau besar dalam jarak yang singkat, sedangkan deteksi tepi atau edge detection pada suatu citra adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek citra. Tujuannya adalah untuk A. menandai bagian yang menjadi detail citra, dan B. memperbaiki detail dari citra yang kabur yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi citra. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pengumpulan data dan dengan mencari objek video yang digunakan sebagai objek deteksi tepi. Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan deteksi tepi objek bergerak, mempelajari tools yang digunakan dalam algoritma deteksi tepi Sobel, Prewitt, Robert, dan Canill, dan mempelajari tools yang akan digunakan dalam Simulink MATLAB untuk proses deteksi tepi serta mencari video objek bergerak dalam library MATLAB. Penelitian dilakukan dengan menerapkan algoritma Sobel, Prewitt, Robert, dan Kenny untuk mendeteksi tepi. Objek pendeteksian tepi dilakukan dengan membandingkan tebal dan tipis garis tepi yang dihasilkan dari masing-masing objek. Kecepatan objek bergerak dalam video juga mempengaruhi bentuk tepi yang dihasilkan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang metode Sobel. Metode Sobel merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks Negbor berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam 2 buah matriks emas, yaitu matriks yang berukuran n kali n yang sama dengan matriks Negbor. Algoritma deteksi tepi Sobel dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2. Video akan dimasukkan ke dalam video source sebagai video asli dan akan diubah menjadi video biner dalam proses compositing untuk ditampilkan dalam nilai 0 dan 1. Pada gambar dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu metode Prewitt. Metode deteksi tepi Prewitt merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt arah X dengan arah Y. Gambar 3 adalah algoritma Prewitt untuk deteksi tepi objek video. Objek bergerak dengan kecepatan gerak yang berbeda dapat mempengaruhi deteksi tepi yang dihasilkan. Untuk gambar dapat dilihat pada layar. Kemudian itu metode Robert. Metode
Metode deteksi tepi Roberts adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Operator Roberts mengambil arah diagonal untuk penentuan arah, serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal. Dengan ditambahkan proses konversi biner, pada gambar 4 merupakan algoritma deteksi tepi Robert dengan menggunakan tool Simulink MATLAB. Video asli intensity akan dimasukkan dengan mengalami perubahan bentuk menjadi biner dan akan mengalami perlambatan pergerakan objek untuk dideteksi tepi. Untuk gambar dapat dilihat pada layar. Kemudian yaitu metode Kenny. Metode deteksi tepi Kenny adalah metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi Kenny dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Gambar 5 adalah algoritma deteksi tepi Kenny. Mulanya video dimasukkan ke dalam video sumber yang dikenali sebagai video dengan input single. Video akan mengalami proses deteksi tepi Kenny yang akan mengubah citra menjadi bentuk biner atau 0 dan 1. Video biner ini akan menunjukkan ketebalan dan ketipisan dari tepi objek yang dihasilkan. Untuk gambar dapat dilihat pada layar. Kemudian itu metode LOG atau Laplacian of Gaussian. Laplacian of Gaussian adalah salah satu operator deteksi tepi yang dikembangkan dari turunan kedua. Laplacian of Gaussian terbentuk dari proses Gaussian yang diikuti oleh operasi Laplace. Fungsi Gaussian akan mengurangi derau, sedangkan Laplacian mas meminimalisasi kemungkinan kesalahan deteksi tepi. Operator Laplace mendeteksi lokasi tepi lebih akurat, khususnya pada tepi yang curam. Hal ini dikarenakan zero crossing sendiri yang mendefinisikan lokasi tepi. Pada tepi yang curam, turunan keduanya mempunyai zero crossing, yaitu titik di mana terdapat pergantian tanda nilai turunan kedua, sedangkan pada tepi yang landai tidak terdapat zero crossing. Tepi dari suatu objek pada image dimodelkan dengan menentukan spesifikasi dari unsure posisi, orientasi, dan nilai intensitas yang konstan. Operator ini bekerja dengan mencari nilai 0 pada turunan kedua dari citra. Karena ketika turunan pertama terdapat pada nilai maksimum, maka turunan kedua akan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya itu operasi pengolahan citra. Operasi ketanggaan. Operasi ketanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa setiap piksel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan piksel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap piksel citra melalui piksel-piksel tetangga. Selanjutnya adalah berikut jenis ketetanggaan piksel yang dapat dilihat pada layar. Kemudian filter rata. Filter pererata akan mengaburkan citra. Makin besar ukuran filter, maka citra cenderung makin kabur. Dengan menggunakan filter berukuran besar, maka dapat terlihat jelas pengaruh padding dengan nilai 0 di sekeliling tepi atau batas citra. Perhatikan hasil filtering dengan filter pererata ukuran 15x15. Filter pererata penting dalam permasalahan-permasalahan di mana aspek citra yang menjadi perhatian adalah bukan detail citra. Misalnya, pengamat hanya tertarik pada beberapa jumlah objek yang ada pada citra atau hanya tertarik pada luas daerah gelap dan daerah terang pada citra. Kemudian teknik konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Kernel G dalam kurung X merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan F dalam kurung X, yang dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran H dalam kurung X.
Berikut adalah teknik konvolusi atau spatial filter. Ya, terdapat citra dengan 5x5 pixel dan 8 grayscale dikonvolusi dengan image mask, maka hasilnya akan seperti itu yang dapat dilihat pada layar. Berikut adalah yang dimana di sebelah kiri itu citra lena semula, kemudian dikali dengan matriks tersebut dan menghasilkan citra lena sesudah konvolusi. Low pass filter dan high pass filter. LPF atau low pass filter dan HPF atau high pass filter secara garis besar, frekuensi dari sebuah citra merupakan ukuran besarnya perubahan nilai aras keabuan terhadap jarak. Komponen frekuensi tinggi dicirikan dengan adanya perubahan nilai aras keabuan yang besar pada jarak yang dekat. Contoh, komponen frekuensi tinggi adalah tebing atau edge dan draw atau noise. Komponen frekuensi rendah dicirikan dengan perubahan yang kecil pada nilai aras keabuan, termasuk di dalamnya misalnya latar belakang atau background background. Kemudian, pengertian low pass filter dan high pass filter. Low pass filter adalah proses filter yang mengambil citra dengan gradiasi intensitas yang halus dan perbedaan intensitas yang tinggi akan dikurangi atau dibuang. LPF dilakukan untuk menghilangkan ruang draw berfrekuensi tinggi dari sebuah gambar digital. Low pass filter digunakan untuk mengurangi detail dari gambar atau justru membuat gambar menjadi lebih kabur dari sebelumnya. Filter ini akan menghilangkan atau mengurangi derau-derau berfrekuensi tinggi dari gambar menjadi frekuensi yang lebih rendah. Frekuensi tinggi dari sebuah pixel dapat diperlihatkan dengan melihat tingkat ketajaman gambar dari pixel tersebut. LPF digunakan pada gambar yang memiliki intensitas warna yang rendah. Karena letak noise berada di intensitas rendah, maka dilakukan pencarian pada titik-titik gambar dan kemudian akan ditandai sebagai noise. Kemudian, high pass filter atau HPF adalah proses filter yang mengambil citra dengan gradiasi intensitas yang tinggi dan perbedaan intensitas yang rendah akan dikurangi atau dibuang. HPF digunakan jika noise diketahui memiliki intensitas warna tinggi. Kemudian itu teknik-teknik pengolahan citra digital. Berikut adalah teknik pengolahan citra digital, yaitu pertama pengolahan tingkat rendah atau low level processing, kedua yaitu pengolahan tingkat menengah atau mid level processing, ketiga yaitu pengolahan tingkat tinggi atau high level processing. Kemudian image enhancement berupa proses perbaikan citra dengan meningkatkan kualitas citra, baik kontras maupun kecerahan. Kedua, image restoration, yaitu proses memperbaiki model citra, biasanya berhubungan dengan bentuk citra yang sesuai. Ketiga, color image processing, yaitu suatu proses yang melibatkan citra berwarna, baik berupa image enhancement, image restoration, atau yang lainnya. Keempat, wavelet dan multi-resolution processing merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Kelima, image compression merupakan proses yang digunakan untuk mengubah ukuran data pada citra. Keenam, morphological processing, itu proses untuk memperoleh informasi yang menyatakan deskripsi dari suatu bentuk pada citra. Ketujuh, segmentation merupakan proses untuk membedakan atau memisahkan objek-objek yang ada dalam suatu citra, seperti memisahkan objek dengan latar belakangnya. Kedelapan, object recognition, itu suatu proses yang dilakukan untuk mengenali objek-objek apa saja yang ada dalam suatu citra. Intensity transformation dan spatial filtering. Transformasi intensitas diterapkan pada gambar untuk manipulasi kontras atau ambang batas gambar. Ini berada dalam domain spasial, yaitu mereka dilakukan langsung pada pixel. Gambar yang ada sebagai lawan dilakukan pada transformasi Fourier gambar. Cara mengatasi border issue tergantung pada penggunaan Windows. 1. Menggunakan panning zero, 2. Abaikan area luar Windows, sehingga tidak tereduksi oleh ukuran-ukuran pixel di border. Kemudian pengertian citra bitmap. Citra adalah representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan
raster, atau pixel, atau dot, atau titik, atau poin, koordinat yang tersimpan di memori komputer. Dan nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih, atau lebih bagi gambar berwarna. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra grafis, tetapi kapasitas filenya semakin besar. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel, warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Kemudian itu histogram citra. What is this? Kemudian yaitu histogram citra. Histogram citra atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi di citra digital. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram, dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram citra juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan atau brightness dan kontras dari sebuah gambar. Karena itu, histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya itu menghitung histogram citra. Di sebelah kiri yaitu gambar asli, kemudian di sebelah kanan itu adalah hasil dari histogram di sebelah kiri. Kemudian yaitu normalisasi citra. Dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Kegunaannya antara lain perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Normalisasi adalah pemetaan citra berderajat keabuan berdimensi n dengan rentang nilai dalam kurung min, max ke citra dengan rentang nilai dalam kurung min baru, max baru. Berikut adalah normalisasi linear untuk citra berderajat keabuan dilakukan sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya yang dapat dilihat pada layar. Kemudian bila menggunakan fungsi sigmoid, normalisasinya dilakukan sebagai rumus berikut yang dapat dilihat pada layar. Dengan alfa adalah jangkauan citra asal dan beta adalah nilai tengah intensitas citra asal. Image filtering. Image filtering merupakan tahapan pre-processing pada sebuah pengolahan citra digital. Beberapa filter terkenal digunakan untuk perbaikan kualitas citra ataupun untuk segmentasi. Tutorial kali ini akan membahas tentang beberapa filtering image yang sering digunakan pada pengolahan citra digital menggunakan OpenCV. Berikut adalah penggunaan image filtering, yang dimana dapat dilihat pada layar. Di sebelah kiri adalah originalnya, kemudian di sebelah kanan adalah hasil dari filter with the median underscore filter. Kemudian itu transformasi Fourier discrete. Transformasi Fourier discrete atau TFD adalah salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika, sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga atau infinite Fourier transform, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung dalam suatu contoh, sinyal atau isyarat, untuk menyelesaikan persamaan diferensial, parsial, dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi-operasi konvolusi. TFD ini dapat dihitung secara efisien dalam pemanfaatannya menggunakan algoritma transformasi Fourier cepat atau TFC. Berikut adalah transformasi Fourier 1D. Rumus Fourier
transform continue 1D dapat dilihat pada layar di mana J sama dengan akar min 1. Kemudian inverse Fourier transform continue 1D dapat dilihat di layar, yaitu rumusnya. Kemudian rumus Fourier transform discrete 1D dapat dilihat pada layar. Dan inverse Fourier transform discrete 1D rumusnya dapat dilihat pada layar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Ulang. Apa sih kata-katanya? Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau apabila terdapat salah kata. Apa kata-katanya? Apa? Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya udah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.